Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Dahulu di zaman Sayyidina Imam Hasan al-Basri, ada seorang pemuda yang dikenal sebagai orang yang selalu berperilaku buruk, berbuat jahat, berbuat onar, pemabuk dan lain sebagainya. Suatu ketika pemuda ini bertemu dengan seorang gadis yang cantik di daerah Basra. Pemuda ini terpikat dengannya, mengikutinya sampai ke rumahnya dan menyatakan cinta kepadanya. "Wahai gadis, aku mencintaimu." Jawab gadis ini apa? "Wahai abang, apa yang membuatmu terpikat denganku sehingga engkau begitu mencintaiku?" Jawab pemuda ini, "Demi apapun, aku sungguh terpikat oleh pesona dua bola matamu yang indah." Akhirnya gadis ini malah mencongkel kedua bola matanya dan memberikannya kepada pemuda ini. "Silahkan tuan, nikmati kedua bola mataku ini." Masya Allah. Dari perilaku gadis ini, si pemuda malah nangis, malah merasa dirinya hina dan mengakui segala kesalahannya di masa lalu. Akhirnya ia berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah. Ketika ia pulang, dia menemui sebuah kajian ilmu yang di situ merupakan majelis daripada Imam Hasan al-Basri. Akhirnya dia bergabung dengan majelis tersebut. Ketika itu Imam Hasan al-Basri sedang membahas ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat ke-16. "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Belumkah datang waktu kepada orang-orang yang mukmin itu supaya mereka menggunakannya untuk menundukkan diri kepada Allah. Ketika itu Imam Hasan al-Basri menjelaskannya dengan tafsiran yang begitu menyentuh hati, sehingga semua orang yang mendengarkannya seketika itu ia menangis, mengakui kesalahan-kesalahannya dan taubat kepada Allah. Termasuk si pemuda ini. Pemuda ini dikatakan fakharra maghsyian alaih. Saking dahsyatnya, saking histerisnya dia menangis sampai ia pingsan. Imam Hasan Basri tahu kalau ada pemuda yang pingsan, akhirnya disadarkan oleh Imam Hasan al-Basri. Ketika sudah sadar, pemuda ini bertaubat kepada Allah dan memunajatkan 3 doa. Apa doa itu? Yang pertama, "Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta dhunubi fa'akrimni bil fahmi wal hifdhi hatta ahfadhu kulla ma sami'tu minal ilmi wal qur'ani." Wahai Tuhan, jikalau engkau menerima taubatku dan menghapus segala dosaku, maka anugerahilah aku dengan faham, dengan kepahaman dan hafalan yang kuat, sehingga apa saja yang aku dengar daripada ilmu dan Al-Quran aku bisa paham dan aku bisa hafalkan. Doa yang kedua, "Ilahi akrimni bihusni saut wan naghmah hatta anna kulla man sami'a qiraati yazdadu riqqatun fi qalbihi in kana qasiyal qalbi." Wahai Tuhan, berikanlah aku suara yang merdu, sehingga siapapun orang yang mendengarkanku, sekalipun ia berhati keras, maka hatinya akan menjadi lunak. Doa yang ketiga, "Ilahi akrimni birrizqil halal warzuqni min haitsu la ahtasib." Wahai Tuhan, berilah aku rizki yang halal dan berilah aku rizki dari jalan yang tak terduga-duga. Ya Allah, kawan-kawanku sekalian, dari doa Utbatul Gulam ini ketika taubat, ternyata Allah kabulkan semuanya. Dan itu merupakan pertanda bahwa Allah menghapus segala dosanya dan juga menerima taubatnya. Sampai ia terkenal, pemuda ini terkenal sebagai hatta idza qara al-Quran fataba kullu man sami'a qira'atah. Ketika pemuda ini membacakan Al-Quran, maka siapapun yang mendengarkan bacaan tersebut langsung bertaubat kepada Allah.
Masya Allah, ini hebatnya Utbatul Gulam. Dan doa yang pertama, zada ilmu wa zada fahmu zada hifduhu. Dia terkenal sebagai orang yang luas ilmunya, sangat dalam pemahamannya, dan sangat kuat hafalannya. Dan doa terakhirnya, wa kana yud'u fi baitihi kulla yaum qis'atu marakin wa raghifan wa la yadri ahadun may yudhi'uhu. Tiap harinya beliau selalu tidak kekurangan makanan. Kalaupun dia sedang lapar, gak ada makanan, tiba-tiba ada yang ngirimin 2 potong roti, 1 mangkuk kuah, sup. Tapi gak ada yang tahu siapa orang tersebut yang ngirim. Inilah hebatnya pemuda tersebut. Kenapa kok bisa seperti itu? Kenapa semulia itu orang itu? Karena dia meminta ampun kepada Allah, langsung meminta doa, sekalipun dia doanya seperti orang yang sudah lama mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Dikatakan oleh ulama, at-taib habibun. Seorang yang bertaubat kepada Allah ialah kekasih di sisi Allah. Allah. Makanya Allah itu seneng kalau ada hambanya itu yang dekat, misalin kesalahan-kesalahannya terus taubat. Contohlah pemuda ini. Siapa sih pemuda tersebut? Namanya Utbah bin Abban bin Som'ah al-Basri, atau lebih dikenal dengan Utbatul Gulam. Dijuluki Al-Gulam, kata Abu Nu'aim al-Asfihani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, karena beliau, Al-Gulam itu dalam bahasa Arab anak kecil, dan beliau itu memposisikannya seperti anak kecil kepada orang tuanya, memposisikan dirinya di mata Allah itu seperti bocil kepada orang tuanya, sehingga apapun ia minta, sekalipun dia pernah berbuat buruk sebelumnya. Teman-temanku sekalian, ada hikmah yang bisa kita ambil yang bisa kita petik dari peristiwa ini, dari kisah ini. Apa saja? Yang pertama, jangan sampai malu kepada Allah, sebab kita merasa diri kita sudah sering berbuat dosa, lalu kita gak mau bertobat. Gak boleh. Seberapa banyak pun dosa kita, tetap rahmat Allah yang paling banyak, yang lebih banyak. Tetap lebih banyak kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Dan jangan sampai kita jauh sama ulama. Kisah Utbatul Gulam ini, ia bisa taubat karena mendengar tausiah dari Sayyidina Hasan al-Basri. Ketika energi negatif bertemu dengan energi positif, langsung kalah ini energi negatifnya. Utbatul Gulam kalah sama Sayyidina Hasan al-Basri. Allah beri hidayah lewat ulama Islam, ulama kita. Makanya jangan sampai jauh dari orang-orang alim, orang-orang soleh. Teman-temanku semuanya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita, dan mudah-mudahan Allah beri kita keistimewaan layaknya Allah beri keistimewaan kepada Utbatul Gulam. Syukran katsiran wal afu minkum.